Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Milasari dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan praktik pengalaman lapangan atau PPL Gelombang 2 tahun 2020. PPL kali ini dilaksanakan di desa masing-masing karena mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Untuk jurusan perbankan syariah difokuskan pada peran bank atau lembaga non-bank terhadap UMKM desa. Maka dari itu saya memilih salah satu lembaga yang ada di desa saya adalah Koperasi Wanita. Adapun laporan PPL saya ini berjudul Peran Koperasi Wanita dalam Optimalisasi UMKM Desa Keporejo. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam aktivitas manusia terdiri dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Perekonomian menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena dari kegiatan ekonomilah segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Contohnya kegiatan perekonomian di desa. Ekonomi di desa bersumber dari potensi yang ada di desa tersebut yang kemudian oleh masyarakatnya digali dan dikembangkan sehingga dapat digunakan sebagai mata pencaharian yang menghasilkan nilai ekonomis. Di desa Keporejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung memiliki potensi lahan yang luas dan subur, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk bertani dan berkebun. Selain dalam sektor pertanian, masyarakat desa Keporejo juga banyak yang menjadi pelaku usaha baik dari industri rumahan atau usaha skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Jenis UMKM di desa Keporejo antara lain usaha pabrik kerupuk, olahan makanan, konveksi dan usaha lainnya. Diketahui bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang mau mendirikan usaha terkendala oleh modal. Disinilah Koperasi Wanita berperan sebagai lembaga non-bank yang dapat memberikan pinjaman modal bagi pelaku UMKM. Dengan memberikan kemudahan dalam hal permodalan, Koperasi Wanita dapat membantu perekonomian desa Keporejo dalam rangka mendorong sektor UMKM. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga dipandang sebagai badan usaha yang paling baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Bentuk usaha ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah usaha dalam skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Jadi antara koperasi dan UMKM harus saling mendukung guna memperkuat diri atau kelompok dalam industrinya. Di desa Keporejo, Koperasi Wanita berdiri pada tanggal 17 Juni tahun 2010 yang memiliki badan hukum dan diberi nama Koperasi Wanita Rahayu. Adapun Koperasi Wanita Rahayu ini diketuai oleh Ibu Karsini, Ibu Muyasaro selaku sekretaris, Ibu Sunarti selaku bendahara, dan memiliki 2 pengawas. Adapun visi dan misi dari Koperasi Wanita Rahayu ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota dengan jalan simpan pinjam. Untuk misinya yaitu memberikan bantuan modal dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota Koperasi Wanita. Untuk permodalannya sendiri, Koperasi Wanita Rahayu ini mendapatkan bantuan modal dari pemerintah sebesar 25 juta rupiah dan modal dari anggota yaitu simpanan pokok plus simpanan wajib anggota. Awal berdirinya Koperasi Wanita Rahayu ini memiliki 25 anggota. Saat ini sudah mempunyai sekitar 50 anggota dan sampai sekarang kegiatan operasional unit simpan pinjam dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan observasi, keberadaan Koperasi Wanita Rahayu di Desa Keporejo sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun anggota dengan jalan simpan pinjam. Koperasi Wanita ini juga dikatakan sebagai wadah bagi masyarakat Desa Keporejo yang mempunyai masalah keuangan. Hal ini juga turut membantu bagi para pelaku UMKM yang mau mendirikan usaha maupun untuk mengembangkan usahanya demi keberlangsungan usaha yang sudah dirintisnya selama ini, di mana para pelaku UMKM ini menjadi bagian anggota dari Koperasi Wanita yang nantinya akan mendapat bantuan modal.
Pinjaman modal yang diberikan sebesar 1-3 juta rupiah. Pinjaman di Koperasi Wanita Rahayu ini tidak membebani masyarakat Desa Keborojo karena bunga yang dikenakan dalam pengembalian pinjaman tidak tinggi, yaitu sebesar 1,5% per bulannya. Beda halnya dengan bank detail. Pinjaman di Koperasi Wanita Rahayu ini juga tidak disertakan agunan atau jaminan. Jadi sistem kredit di Koperasi Wanita Rahayu ini sangat mendukung dan membantu masyarakat Desa Keborojo. Berdirinya Koperasi Wanita di Desa Keborojo juga untuk mendorong terciptanya sentra UMKM yang unggul. Dengan adanya pinjaman modal dari Koperasi Wanita, diharapkan para pelaku usaha UMKM ini bisa menjalankan usaha dengan terus berinovasi dan berkreasi sehingga menciptakan masyarakat Desa Keborojo yang produktif. Di sebuah lembaga, pastinya kegiatan operasionalnya tidak serta-merta berjalan dengan mulus dan lancar, pasti mempunyai kendala atau permasalahan. Termasuk di Koperasi Wanita Rahayu ini mempunyai 3 permasalahan, yaitu yang pertama, adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Untuk permasalahan kedua yaitu kurang kesadarannya anggota untuk membayar angsuran tepat waktu, dan yang ketiga yaitu banyak anggota Koperasi Wanita yang belum memahami arti dari berkooperasi. Nah, dari ketiga permasalahan ini diperlukan solusi guna langkah penyelesaian agar kegiatan Koperasi Wanita tidak terhambat terlalu lama dan bisa berjalan normal kembali. Permasalahan yang pertama yaitu adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Permasalahan kredit macet menjadi masalah yang utama bagi setiap koperasi atau koperasi wanita. Apabila sudah terjadi kredit macet, maka otomatis kegiatan operasional koperasi wanita itu juga akan terganggu. Maka diperlukan solusi yang cepat, tepat, akurat sebagai langkah tindakan yang segera. Hal yang dilakukan Koperasi Wanita Rahayu Desa Keborojo yaitu dengan melakukan pendataan ulang para peminjam atau debitur yang selanjutnya akan dikategorikan ke kategori tertentu. Yang pertama ada pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman tidak lancar atau diragukan, dan pinjaman macet. Dari hasil pemilahan para peminjam ini akan diketahui jumlah peminjam paling banyak yang di kategori mana yang selanjutnya akan dilakukan tindakan. Kebijakan di Koperasi Wanita Rahayu ini adalah jika peminjam belum membayar angsuran dalam kurun waktu 1-2 bulan, maka oleh pihak koperasi masih diberikan kesempatan. Namun setelah itu, apabila di bulan ketiga atau lebih setelah jatuh tempo belum kunjung membayar juga, maka itu dikategorikan sebagai pinjaman macet. Apabila sudah terjadi pinjaman macet atau kredit macet, pihak koperasi akan segera melakukan upaya dengan mendatangi ke rumah si peminjam atau debitur dengan berdialog menanyakan apa masalahnya yang membuat si peminjam belum membayar angsuran. Dari adanya dialog tersebut diketahui apa permasalahan dari si peminjam sehingga akan terciptanya solusi yang terbaik dengan jalan musyawarah antara pihak koperasi dan si peminjam atau debitur. Pemaparan dari Ibu Moya Saro selaku Sekretaris Koperasi Wanita Rahayu bahwa awal berdirinya Koperasi Wanita ini kegiatan operasionalnya berjalan dengan lancar. Namun setelah 5 tahun berjalan ada kendala dalam hal pendataan tidak bisa cair. Hal ini dikarenakan adanya kredit macet dari anggota dengan alasan kondisi ekonominya sedang bermasalah atau tidak berjalan dengan lancar. Permasalahan kredit macet juga terjadi pada para pelaku UMKM saat ini, apalagi adanya wabah COVID-19 berdampak pada usahanya dengan yaitu penurunan omset. Nah, dari permasalahan tersebut, apabila pinjaman benar-benar tidak bisa diselesaikan atau ditagih, maka pihak Koperasi Wanita Rahayu memberikan alternatif yaitu dengan memberikan negosiasi pembayaran dengan 3 cara. Yang pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit termasuk jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Cara yang kedua yaitu reconditioning atau persyaratan ulang, dan cara yang ketiga yaitu rescheduling atau penataan ulang. Dari adanya kelonggaran atau alternatif yang diberikan oleh
peminjam ini, maka peminjam sudah seharusnya memiliki tanggung jawab akan tanggungannya. Untuk permasalahan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran anggota untuk membayar angsuran tepat waktu. Solusinya yaitu dengan memberikan pengertian kepada setiap anggota sehingga dapat memahami arti kedisiplinan membayar angsuran tepat waktu. Hal ini dikarenakan karena apabila banyak peminjam yang membayar angsuran setelah jatuh tempo, maka juga akan menghambat realisasi anggota yang lain. Di setiap koperasi wanita mempunyai hak dan kewajiban yang dipatuhi oleh setiap anggota, termasuk halnya dalam membayar angsuran. Sehingga sudah seharusnya anggota koperasi wanita ini mempunyai kewajiban dan sadar akan tanggung jawab yang dimilikinya. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu banyak anggota koperasi wanita Rahayu yang belum memahami arti berkoperasi yang sungguhnya. Sejatinya koperasi itu dibentuk dan didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Apabila sudah bergabung di koperasi wanita, artinya itu sudah menjadi satu keluarga yang mempunyai prinsip dan tujuan yang sama. Serta para anggota koperasi wanita juga mempunyai visi dan misi yang sama guna mewujudkan tujuan dari berkoperasi itu sendiri. Di dalam koperasi wanita harus ada satu rencana, satu pemikiran, satu keputusan, satu tekad, dan satu tindak. Itulah arti berkoperasi yang harus dipahami dan ditanamkan di dalam jiwa oleh setiap anggota koperasi wanita. Untuk menanamkan jiwa kekoperasian kepada anggota dapat dengan cara yaitu memberikan pengetahuan atau sosialisasi pada saat rapat dengan menjelaskan dasar-dasar dari berkoperasi. Hal ini juga sebagai langkah untuk pendekatan ke anggota koperasi wanita agar terjalinnya kerukunan dan keakraban satu anggota sama lain. Sebagai pengurus koperasi wanita juga seharusnya sudah melakukan motivasi kepada para anggotanya agar berperan aktif di koperasi wanita karena terbentuknya koperasi wanita yang maju ditentukan oleh peran anggotanya. Sehingga apabila keanggotaan sudah melekat dalam diri anggota koperasi wanita akan sadar, paham arti dari berkoperasi yang sesungguhnya, yang susah senang dipikul bersama. Kesimpulannya adalah adanya koperasi wanita Rahayu di Desa Keprojo ini berdampak baik pada pelaku UMKM. Dengan memberikan pinjaman modal, maka pelaku UMKM bisa melakukan usahanya dan terus berinovasi dan berkreasi guna mewujudkan sektor UMKM yang unggul. Sekian pemaparan hasil laporan PPA saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.